Halo pemirsa Otomotivi, balik lagi di Otomotivi. Nah, lihat. Kali ini kita kedatangan Hyundai Palisade 2021. Yes, ini SUV-nya si Hyundai yang sekarang kurang lebih jadi flagship-nya dia lah ya. Selain Santa Fe. Santa Fe kan SUV biasa, ini SUV besarnya Hyundai. Kalau dilihat dari luar, ganteng banget. Dalamnya ganteng. Performanya kayak gimana? Coba kita tonton terus di video review ini. Check it out. Nah, kita mulai sekarang dari depan. Nggak usah dipungkiri lagi. Ini mobil ganteng banget. Bodinya gede, mukanya ganteng, terus agak ke Amerika-Amerikaan gitu mobilnya. Jadi mengotak di sini, mengotak di sini. Ini cascading grillnya sesuai sama Hyundai-Hyundai yang lain, yang udah baru-baru ya. Terus di sininya, saya suka karena warna ini metallic grey begini, dicampur sama satin chrome begini, kelihatannya mewah gitu. Menurut saya sih oke, jadi nggak usah ganti warna aneh-aneh lagi karena perpaduan warnanya udah bagus. Terus di sini motifnya kayak gini, ini warnanya juga bagus. Jadi walaupun bukan satin chrome kayak gini, cuma menyatu gitu sama mobilnya. Di bawah itu ada sensor parkirnya. Kalau kalian lihat di sini. Di sini rata sama bodi dan sewarna bodi juga. Sewarna sama grillnya maksudnya. Nggak cuma di sini, ada juga di sini. Jadi ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 ke sini. Terus kita masuk ke lampunya. Di lampunya ini juga ganteng banget gitu ya lampunya. Dan LED-nya DRL di sini nyambung ke bawah dari atas ke bawah sini. Kalau di tengahnya ditutup kan agak aneh ya. Jadi ditambahin sama dia. Jadi kayak nyambung gitu dari dalam. Nice banget. Touch-nya mantap. Terus di dalam sini ini kayak lampu utama, cuma ternyata bukan. Ini tuh lampu sein-nya, lampu sen. Jadi lampu sennya di sini. Lampu utamanya itu dua yang paling atas di sini. Jadi kalau kalian lampu biasa nyala, 2 di sini nyala. Lampu jauhnya ini yang paling bawah di sini. Jadi macam expander, tapi yang pertama-tama dulu kayaknya Nissan Juke ya, yang udah di bawah begini. Sekarang masuk ke Hyundai seperti ini. Dan kesannya keren banget, saya suka. Dibanding pesaingnya macam CX-9 yang harganya sama dan kurang lebih compare lah ya. Mukanya sih saya suka ini. Karena CX-9 tuh cuma kayak CX-5 digedein. Terus ada detail lagi di sini. Ini kayak ada lubang-lubang gitu, air vent. Ini lubang beneran. Jadi nggak ketutup. Ini lubang beneran. Nice banget. Sebelum kita masuk ke samping, kita coba lihat kap mesinnya dulu ya. Karena di balik kap mesin ini ada mesin yang sama Santa Fe. 2200 cc turbo diesel dan menghasilkan output tenaga sebesar 220 HP dan 400 Nm, yang menurut saya itu lumayan besar lah untuk mobil ini, apalagi untuk Santa Fe ya. Nah, mesinnya ini rapi, tertutup cover, jadi udah nggak berantakan. Di atas juga dikasih peredamnya, peredam suara, biar suara dieselnya tuh nggak keluar kemana-mana. Terus bodinya udah dicat, suara body, cupnya ya. Dan dilihat, yes, rapi banget ini mesinnya. Tenaganya disalurkan ke 2 roda depan melalui transmisi 8 speed otomatis. Dan menurut saya, performa mobil ini oke banget. Nanti kita coba di test drive ya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu, mungkin udah pada tahu juga, Hyundai Palisade di Indonesia dikasih 3 varian. Yang pertama itu Prime, kedua Signature, yang terakhir itu Signature All-Wheel Drive. Jadi untuk kali ini kita bakal review yang tipe Signature. Jadi 4x2 Signature, di atasnya Prime. Kalau tipe Prime, bannya itu dikasih velgnya ring 18. Tapi untuk yang tipe Signature ke atas, itu dikasih yang ring 20 velgnya.
dan bannya 245/50. Jadi menurut saya, kalau kalian lihat secara langsung gitu, ini pas banget. Ring 20 tuh pas banget. Nggak kegedean, nggak kekecilan, pas sama bodinya yang gede, bannya juga kelihatan maco gitu. Jadi touch-nya nice banget buat Hyundai. Untuk lampu sign-nya, ini juga bagus. Kalau kalian lihat deket gini ya, itu kayak detail banget, ada masuk ke dalam gitu. Bagus deh, sama kayak Mercy C250 yang kemarin kita pernah review. Terus, nggak cuma di samping sini, di sini juga ada lampu sign-nya. Jadi kalau ada motor dari samping ya, bisa dilihat di sini lampu sign-nya. Terus lanjut ke bagian pintu, ini dari samping lagi-lagi dikasih motif satin chrome. Jadi bukan chrome biasa, yang menurut saya perpaduan warnanya antara grey metallic dan satin chrome itu pas banget. Jadi nggak norak gitu, nggak terlalu ngejreng-jreng banget, dan pemakaian chrome-nya ini nggak berlebihan. Di sini doang menyambung sampai sini, tapi nggak nyambung sampai ke bawah. Jadi desainnya ini menarik untuk dilihat dan nggak norak, nggak berlebihan chrome-nya, nice banget. Dan mobil ini kalau kalian lihat ada tombolnya di sini, karena udah keyless entry dan start stop engine button. Udah biasa lah ya mobil-mobil zaman sekarang. Jadi kalau kalian pencet ini ngunci, kalian pencet lagi nanti ngebuka. Hal menarik lainnya yang ada di mobil-mobil SUV lain, itu semacam ada mudguard di sini. Jadi kalau mobilnya habis hujan-hujan di jalan tol, banyak lumpur-lumpur sama kotoran, kalian yang di dalam mau pesta gitu, pas keluar mobil nggak langsung nyentuh lumpurnya, karena di dalam terjaga dengan baik di sini kalau kalian lihat. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang di Hyundai Palisade tipe Signature. Bisa kalian lihat nih tulisannya Palisade, gede banget. Tapi menurut saya fontnya rapi, terus bagus dan enak untuk dilihat. Tapi ini bukan satin chrome, ini chrome biasa. Jadi beda sama yang depan. Terus kalau kalian lihat di samping, ini ada tulisannya full LED system, yang menandakan bahwa mobil ini lampu belakangnya udah LED. Jadi lampu di belakangnya di sini ada lampu rem, di sini ada lampu sein, di sini lampu mundur, dan fog lamp-nya di sini dia. Ini fog lamp belakangnya ada di sini. Terus di belakang juga ada dikasih defogger, dikasih wiper. Tapi yang menurut saya paling ganggu adalah ini. Kenapa nggak dikasih shark fin dari pabrikan gitu? Kenapa dikasih kayak kalian kalau habis bangun tidur ada rambutnya satu gitu? Aduh, jadi kurang menarik ngelihatnya. Mendingan dikasih shark fin aja. Bagasinya juga udah elektrik, jadi kalian tinggal pencet, nanti dia kebuka sendiri. Kecepatan buka bagasinya bisa diatur dari dalam, antara slow sama fast, nanti di MID depan. Dan menurut saya ini gede banget. Buat mobil SUV biasanya kan kecil-kecil ya. Ini large SUV, SUV besar, ini lumayan gede. Karena saya juga bisa naik di sini. Masuk sambil ditutup kali, bisa. Muat gitu loh. Jadi nice banget. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih besar lagi karena mau masukin barang, jangan takut. Tinggal tarik aja tuas di sini. Dia bakal melipat rata lantai. Tuh, dia lipat rata lantai. Oh, ini nggak mau kelipat. Tuh. Sama sekali nggak ribet. Terus, butuh space lebih gede lagi? Bisa. Tinggal pencet aja tombol di sini. Ini buat melipat baris kedua. Ini yang kanan, ini yang kiri. Smooth banget. Terus ini pelipatannya juga rata lantai. Ini ada kayak cuma cover aja, jadi kalian bisa bentangin aja ke situ. Terus nggak lupa juga Hyundai kasih nasi kotak kalau kalian beli mobil ini. Nggak bercanda, ini cuma cover key doang. Lihat, bagasinya luas banget. Terus yang saya mau coba, ini kan elektrik. Gimana kalau ada orangnya di sini? Apakah dia mentok? Nyawa saya selamat. Ya teman-teman, sekarang saya sudah di dalam dari si interior dari Hyundai Palisade ini. Pertama kali saya masuk sini, menurut saya interior ini wow banget, benar-benar membuat wow efek. Kenapa? Karena mobil ini besar, dia tuh memberikan sebuah rasa yang benar-benar luas gitu, rasa yang besar, ininya besar, dashboardnya besar, semuanya besar. Jadi tuh terasanya kayak wow, kayak besar gitu, kayak kesannya tuh kayak naik pesawat, kira-kira seperti itu feelingnya. Dan yang perlu teman-teman tahu adalah
kursinya ini sudah elektrik, jadi ketika kita buka pintu, dia mundur langsung. Begitu kita tutup pintu, dia langsung maju lagi. Jadi memudahkan untuk masuk ke dalam mobil ini. Itu adalah sebuah fitur yang bagus banget, walaupun setirnya enggak. Jadi setirnya tuh enggak elektrik. Jadi ya masih udah teleskopiknya udah jauh juga, tapi masih manual, nggak apa-apa. Nah, kalau dari interior sendiri bagaimana? Seperti dari sini bilang, desainnya bagus, cuma ada beberapa pemilihan material yang agak kurang ya menurut saya. Ini selera, jadi memang di Hyundai Palisade ini dia dikasih ada banyak pilihan. Ada yang hitam semua, ada yang hitam merah seperti ini. Ini sebenarnya merah joknya, tapi dikasih cover seperti ini. Dan juga ada warna yang terang. Jadi dia ada satu warna yang dikasih warna itu terang dan navy. Itu beda lagi. Nah, ini yang kebetulan yang hitam merah. Kalau saya bilang pemakaian bahannya, yang saya kurang suka ini pemakaian bahan yang di sini, yang dan di sini. Nggak semua orang mungkin suka dengan finishingnya. Jadi finishingnya itu agak doff, agak kasar. Nggak tahu. Kalau saya jujur kadang suka, kadang nggak juga, karena kalau dilihat dari mata tuh entah kenapa agak kurangnya teman-teman. Tapi sisanya semua sudah di sini sudah soft touch, ini sudah soft touch, setir juga ada kulit, semua sudah soft touch. Jadi pemakaian bahannya udah premium banget. Apalagi teman-teman di bagian ininya nih, pilar A-nya sampai plafonnya itu dikasih bahan blue drew atau sweat yang halus banget dan empuk banget. Dan karena ini warna hitam jadi nggak takut kotor, dan ini memberikan rasa yang sangat-sangat mewah di dalam sini. Nah, kalau konfigurasi sendiri dia sudah elektrik, sudah bisa maju mundur, naik turun, jadi sudah cukup lengkap. Juga kursinya termasuk empuk, dan juga kursinya juga udah canggih banget karena dia sudah ada penghangat dan pendinginnya. Di sini pengaturannya sudah ada. Lalu juga secara ergonomis sudah bagus banget. Ini udah gede banget nih, jadi beban naruh tangan tuh enak dan lega banget teman-teman. Lalu bagaimana dengan fiturnya? Fiturnya cukup lengkap. Jadi sudah ada pengaturan drive mode-nya, dan yang lucunya adalah transmisi menggunakan tombol. Ini memang kayaknya mobil-mobil zaman sekarang kedepannya akan tidak memakai transmisi lagi ya, tidak memakai tuas lagi. Jadi hanya memakai tombol aja. Nggak tahu selera. Kalau saya sih suka-suka aja karena ini SUV kota, jadi ya nggak masalah, yang penting nyaman. Yang kedua juga ya AC-nya sudah double climate control, jadi sudah dual zone. Sudah bisa kiri kanan beda. Lalu juga MID-nya sendiri sudah digital bagian tengahnya. Sayang belum semuanya digital ya, jadi baru bagian tengahnya doang, tapi nggak apa-apa. Nah, lalu yang pengen saya kritik palingan cuma minor ya. Yang pertama adalah head unitnya ini. Head unitnya ini agak kekecilan. Jadi memang sudah tajam, sudah cukup bagus. Cuma bagian pinggir-pinggirnya ini kan space kosong ya. Sayang gitu loh, kayak aduh, kayak gregetannya cuma ngeliat space kosong hitam segini banyak. Masih mending kalau dikasih tombol gitu yang nyala, jadi lebih rame. Kalau ini jadinya tuh polos yang kurang bagus jadinya. Lalu kedua adalah bagian ininya, power window-nya sayangnya yang full auto, hanya di bagian depan aja kanan driver, tapi sisanya belum. Itu sayang banget untuk mobil kelas segini. Dan lalu juga ini pengaturan lampunya sudah auto, tapi sayang untuk wipernya belum auto, itu juga sayang. Dan wireless chargingnya walaupun keren, jadi tinggal ditaruh di dalam sini, tinggal santai, udah bagus. Tapi sayangnya memang chargingnya kurang cepat teman-teman. Jadi ya kalau kalian nyantai pergi jauh mungkin membantu, tapi kalau kalian buru-buru mau ngecas ya kurang membantu sih. Ujung-ujungnya makanya kabel juga. Kalau untuk penyimpanan saya salut banget karena penyimpanan di mobil ini bagus banget. Cup holdernya gede-gede. Di sini ada lagi bener-bener console box yang gede banget. Di sini juga ada tapi nggak terlalu besar, cuma ada soft opening. Dan di sini menarik banget karena ini mewah terasanya, karena ini kayak bayangin ya, tinggal dipencet dia bakal gerak sendiri. Juga di sini ada cup holder lagi, dipencet kebuka, dipencet kebuka. Jadi itu sesuatu yang cukup mewah dan penyimpanan juga besar banget. Dan di satu sisi di bagian jembatan ini, di bagian bawahnya masih ada tempat space yang besar banget. Jadi memang untuk penyimpanan di mobil ini cukup spesial dan sangat nyaman. Untuk setirnya sendiri seperti yang tadi saya udah bilang, dia udah teleskopik tapi belum elektrik. Sayang ya, coba kalau udah elektrik lebih mewah lagi. Udah ada pedal shift. Di kirinya ada Bluetooth teleponi semuanya, pengaturan audio. Di kanannya cruise control. Kira-kira itu aja. Dan bagian atasnya seperti yang tadi saya dibilang, ini spesial banget teman-teman. Karena yang tadi saya udah katakan adalah nih pemakaian bahannya bagus banget, serta nggak tanggung-tanggung. Di sini konsol atasnya ini bagus banget, hitam, dikasih black piano begini, mewah banget. Dikasih lampu LED semuanya. Juga spionnya kita lihat udah elektrokromatik. Dan menariknya di sini nih, kalau dipencet, dia bukan tempat kacamata ternyata, tapi bisa melihat orang di belakangnya. Jadi sambil nyetir bisa ngobrol sama orang-orang di belakang. Ini memang mobil keluarga yang sangat-sangat nyaman sekali. Lalu untuk
sunroofnya memang ini terbagi menjadi dua. Satu yang di tangga seperti ini tutupnya manual, begini. Tapi dia bisa dibuka di tombol yang di bagian depan. Nah, tapi yang kalau yang belakang, itu bener-bener pembukaannya otomatis. Jadi dia bener-bener dipencet di sini, dia bakal ngebuka ininya nih, tutupannya. Cuma kacanya nggak kebuka. Jadi beda ya teman-teman ya fungsinya. Yang atas jadi kayaknya cuma buat cahaya doang. Nah, lampu juga udah lengkap banget pengaturan di sini. Juga visornya, kalau dibuka dia bakal nyala lampu LED putih lagi. Jadi ini sudah bener-bener mobil ini full LED dari luar sampai dalam semuanya bener-bener full LED, nggak nanggung. Oke, kalau gitu itu aja. Kita lanjut ke bagian kedua. Yuk. Selain di bagian depan terasa sangat spesial, saya juga merasa menjadi penumpang di mobil ini bener-bener terasa sangat spesial banget teman-teman. Yang pertama adalah kursinya ini bener-bener nyaman banget. Lagi-lagi diberikan captain seat yang kulitnya empuk, ergonomisnya sangat bagus, diberikan armrest kiri kanan seperti ini. Juga bagian headrestnya sangat empuk, dan ini ergonomi bagus sekali teman-teman. Bener-bener ngasih dibandingin sama Innova, semacam Innova Venturer, ini ngasih dibandingin ergonominya karena ini ketinggiannya bener-bener pas, kiri kanannya pas, bener-bener nikmat banget. Juga diberikan panoramik seperti ini yang besar, ini terasa sangat mewah. Apalagi ada fitur pendingin dan penghangat kursi baik di bagian kiri maupun kanan, di bagian belakang. Jadi memang bagus sekali, mewah sekali. Juga untuk penyimpanan juga nggak tanggung-tanggung. Di sini ada 2 cup holder dan di bawahnya masih ada bottle holder lagi. Jadi udah sangat-sangat bagus. Dan jangan lupa ini AC-nya juga sistem yang seperti ini. Jadi unik, katanya tuh modern banget. Katanya keren, mewah, sampai baris 3. Dan juga dikasih tirai jendela seperti ini yang integrated. Rapi banget penyimpanannya. Dan pemakaiannya pun juga gampang banget, memberikan privacy yang luar biasa untuk mobil ini. Dan seperti yang saya jelasin di depan, dia di sini ada 2. Ada USB di belakang, jadi colok di sini, simpan di sini atau dimanapun, dan di sini ada 12 volt lagi. Jadi lengkap banget untuk mobil ini. Lampunya juga ya, panelnya lagi-lagi bagus, dikasih black piano dan ada lampu LED-nya. Jadi ini mobil bener-bener keren dan mewah sekali. Oh iya, untuk headroom-nya masih sangat luas. Ya walaupun karena ini ada panoramik jadi agak berkurang sedikit. Tapi untuk ukuran SUV ini gede banget, dan kalau kita majuin masih tersisa ya 5 jari aja sih. Tapi kalau begitu dimundurin langsung wah lebih dari 10 jari, langsung luas banget. Jadi duduk sini beber enak banget. Nice. Ya, inilah teman-teman posisi duduk saya di bagian baris ketiga. Menurut saya ini headroomnya masih cukup, nyaris, dan duduknya pun lumayan relax. Tapi sayang memang ya bagaimanapun juga ini adalah SUV ya. Jadi memang kaki saya ini naik banget sih. Kaki saya beber naik dan membuat kalau perjalanan jauh ini kurang nyaman. Walaupun memang secara legroom ini masih ada 4 jari, tapi nggak nyaman-nyaman banget. Jadi kalau untuk orang setinggi saya ini kurang enak karena ini juga keras. Jadi kalau kena sakit, dan untuk masukin kaki ke bawah tuh kurang ada space-nya lagi. Walaupun begitu, dia sudah diberikan 3 headrest. Dan di sini ada armrest yang gede banget, dan lagi-lagi ada cup holder yang besar. Juga jangan lupa ada lagi USB di kiri kanan, jadi bebarengan nanggung dikasih USB lagi di kiri dan kanan. Selain itu ada juga di sini AC, sama persis kayak yang di bagian depan. Jadi ini enak banget pengaturannya, beber kayak di pesawat, udah canggih banget, udah enak banget. Duduk di bagian tengah pun juga tetap nyaman, walaupun ya sekali lagi saya bilang kakinya agak terbatas. Cuma karena di sini ada panoramik yang besar, membuat sebuah feeling yang lebih lega dan lebih luas. Kalau gitu kita langsung ke driving experience-nya. Nah teman-teman, sekarang kita mau review driving experience dari si Palisade ini. Dari kita lihat mobilnya, ngelihat di gambar, ngelihat di video, yang paling bikin gue penasaran memang ya naik mobil ini, Dov. Betul. Kayak gimana sih rasanya sebenarnya nih mobil segede gini, big SUV nih? Rasa di dalam dudukin tuh kayak apa? Ya, rasa nyetir, rasa jadi penumpang. Itu yang bikin penasaran. Itu dia. Kalau dari visi berat teman-teman, mobil ini termasuk bagus kalau buat saya ya, karena betul, nggak terlalu, walaupun ini hitam semua ya, tapi nggak berasa sempit. Nggak berasa sempit. Kacanya gede, pilaranya juga termasuk kecil, jadi ngeliatnya juga enak banget. Blind spotnya sedikit ya. Sedikit banget. Terus ditambah lagi ini. Oh, kaca spionnya gede banget. Betul. Dan cupnya kelihatan udah ya. Cupnya masih kelihatan, bikin lebih pede sih bawahnya. Nah, bagaimana dengan handlingnya? Ini yang paling saya kaget teman-teman. Jadi ketika bicara handling, di luar dugaan ya,
bawa mobil ini bener nggak berasa bawa mobil gede ada Betul. Kalau kalian bawa Fortuner, Pajero kan berasa Berasa nih, limbung. berasa gede, mobil itu gede berat gitu. Itu hal yang dibilang sama pemiliknya pas dia ganti Chevrolet, Iya. Chevrolet Trailblazer, Leather frame ya itu ya. leather frame ke sini. Jauh sih kayaknya. Ini mobilnya dulu yang kita review tuh punya dia tuh. Nah, terus dia Dia kesini pindah lagi kesini. ke SUV Katanya lagi ya. beda jauh banget. Walaupun sama-sama besar, sama-sama tinggi, cuma nggak ribet naik mobil ini gitu. Bener. Dan di bawahnya enak. Kayak mau muter balik, mau parkir tuh enak aja. Iya betul. Jadi karena saya kan terbiasa bawa Livina nih, ini bawanya kayak nggak beda jauh gitu ya, padahal nih Iya. Padahal mobil size-nya gede jauh loh. lebih gede. Iya. Karena Gede memang banget. feeling setirnya ini ringannya mirip teman-teman. Betul. Nggak capek bawanya juga karena setirnya juga berasa ringan loh. Coba deh Ringan gini-giniin deh. Waduh, ini bener Effortless banget. effortless beloknya. banget. Nah, Nice tapi banget. kalian mesti tahu bahwa setir dari si Hyundai Palisade ini nggak segercep itu. Jadi feedbacknya nggak secekatan itu dong. Iya betul. Bawahnya memang masih kayak nggak terlalu ini nih, nggak terlalu komunikatif, tapi nggak segercep Honda pada benar. umumnya, cuma Ya, tapi nggak Oke, apa-apa lah oke ya. kok, oke Memang banget. bawah ini kan lebih ke arah comfortnya sih sebenarnya. ini. comfort betul. Nah, kalau masalah kenyamanan, seperti tadi saya udah bilang ya, ini ergonomisnya nggak usah ditanya ya, Dov ya. Betul. Ini udah enak banget lah, gila. Aduh. Joknya bener-bener enak, semuanya enak. Ini kepalanya empuk banget. Ini nggak tahu kenapa kepalanya sih empuk banget loh. Nopang Iya, kepala enak banget. bener-bener ini tuh headrestnya salah satu yang terbaik sih buat saya. Iya. Karena mungkin pemakaian busanya dibikin lebih empuk di bagian kepala nih. Dan yang paling pengen saya bahas teman-teman, bukan kekedapan kabinnya. Kalau kekedapan kabinnya mungkin oke ya, udah Gua bagus tahu, gitu. Gua tahu. Apa? Kekedapan suara mesinnya. Iya, itu salah satunya. Oh, bukan berarti? Bukan. Nah, kekedapan kabinnya itu memang terasa ya bagus, tapi nggak sampai sespesial mobil Eropa, Iya. ya kan? Tapi kekedapan mesinnya ini memang kalau kalian denger tuh ya iya kayak suara diesel biasa, kayak suara Innova, tapi tuh dalam suara yang setengahnya gitu. Wah, ini Jauh banget lebih kecil kecil banget. dan nggak terasa sampai sini. Dari tadi kita review, pas nyalain mobil, Itu nyala loh mesinnya, itu tapi nggak kedengeran sama nggak sekali. kedengeran. Dan- Apalagi sekarang di dalam nih. Dan getarannya itu lebih keras getaran jalanan daripada getaran mesin. Betul. Ini hebat sih, bener-bener dia nggak tahu ya Korea bisa bikin mesin diesel tuh bagus banget. Tapi bukan itu yang spesial teman-teman, karena menurut saya yang paling bukan spesial itu? bukan itu. Yang spesial adalah suspensinya, Dov. Suspensinya. Kenapa? Suspensinya ini buat ukuran big SUV ini memang terlalu Berasa comfort sih, empuk ya. terlalu comfort sih. Yes. Mirip-mirip apa? Innova ya? Ini mirip kelasnya udah mulai Innova, Alphard, jadi memang bener-bener Aduh. empuknya tuh plus gitu bener. Nah, kita dari tadi jalan di PIK di Pantai Indah Kapuk, itu kan jalanannya bergelombang ya. Ah, Itu kita lewatin enak banget itu. karena teman-teman harus tahu, karena suspensi dari Hyundai Palisade ini itu independen, jadi semuanya independen teman-teman, kiri kanan, belakang atas atau depan belakang semuanya independen, jadi itu yang membuat pergerakan di mobil ini benar-benar berasa stabil banget. Di dalam tuh kayaknya anteng banget, ini luar biasa sih. Dan jadi kalian bayangin nih, ini tuh kayak semacam Innova yang empuk banget tapi jauh lebih stabil karena ini monokok teman-teman. Betul, Kalau betul. Innova kan masih kerasa kiri kanan itu tuh masih Masih kadang-kadang agak limbung lah ya. limbung kan ya. Sama kayak Fortuner lah. Kalau ini kalian udah bayangin udah empuk tapi di dalam tuh anteng banget. Dan Yes. buat saya, buat sempuk ini, body roll tuh termasuk sangat minim banget. Termasuk Betul. Hal yang sama juga yang dibilang pemiliknya. Karena body rollnya minim Minim untuk banget. suspensi yang empuk. bener. Padahal ini peleknya 20 Dov. Iya, 20 inci. Kaget kan lo pelek 20 Iya. tapi sempuk ini feelingnya. Nggak kaget sih, cuma enak aja. Nah, bagaimana dengan performanya? Buat saya performa mobil ini no comment, no complaint. Bener-bener mesin dieselnya ini tenaganya ada. Betul. Saya bisa bilang ini mungkin nggak sekencang CX-9. Kalau CX-9 itu lebih kencang, tenaga lebih gede lagi. Karena dia itu kan bensin ya. Jadi beber top speednya, speed 0 ke 100 tuh jauh lebih kencang. Dia 2500 turbo. Tapi kalau ini Torsinya besar. torsi gede banget. Jadi kalau kalian keluar kota atau di dalam kota, ini sih bener-bener itu. nggak kekurangan sama sekali tenaganya teman-teman. Kayaknya ini lebih ke mobil dalam kota, Devin. Benar kayaknya ya. Karena ya monokok. Yang kedua, ini front wheel drive, Iya. bukan rear wheel drive. Kan ada yang versi AWD-nya ya, mungkin itu lebih buat lebih medan lebih berat. Kalau ini sih front wheel drive ya, Ini kayaknya buat di kota juga di enak kota banget lebih enak gitu. banget sih. Dan mobil ini punya 4 mode berkendara. Ada Smart, ada Eco,
Dan terakhir ada Comfort dan sport. Sportnya ini brutal banget sih, kencang banget. Jadi begitu kalian pindah ke sport, ini kalian injak dikit, mobil itu langsung menarik ke belakang. Iya. Jadi saran saya sih di Comfort aja dalam kota. Toh bawa penumpang lebih enak juga, bawanya ini enakan nyantai sih kalau buat saya daripada ngebut-ngebut. Iya, tapi kalau tiba-tiba mau ngebut, kenapa nggak di Smart aja? Betul. Karena di Smart itu bisa menyesuaikan dengan cara berkendara kalian. Jadi kalau lagi santai gitu mungkin dia ke Eco. Kalau tiba-tiba mau ngebut, itu dia bakal pindah sendiri ke tipe Sport. Jadi praktis banget ya. Nah kalau kekurangannya menurut gua Dov ya, dari semua kekurangannya ini nih, ada gejala yang gua kurang suka dari mobil ini. Apa tuh, Vin? Tebak coba. Ya nggak bakal tahu lah ya. Menurut gua kekurangan dari mobil ini cuma satu, remnya. Remnya ini kalau buat gua agak sedikit ke Innova-Innovaan. Nih gua rem ya. Tuh, Nah, agak maju ya. remnya Bikin ini kita kurang halus. Jadi kalian tuh kalau bawa mesti bener injak tuh banget. harus kebiasa sama mobil yang macam begini remnya. Bener, kaki kalian mesti lebih halus, mesti lebih manusiawi. Kalau enggak, di bawahnya ini bakal enak. Jadi kesimpulannya mobil ini bisa saya katakan sangat amat nyaman ya. Terutama dalam kota. Mobil ini tuh bener-bener kalau kalian bawa di jalanan tuh berasa bangga ya Dov ya. Betul. Berasa gede, berasa mewah, keren gitu. Kayak Dan masih jarang kan? Masih jarang. Jadi itu beda banget dibandingin kalian bawa Fortuner udah di karena mana-mana. masih baru. Betul. Belum sampai 6 bulan ya. Iya, Belum tapi sampai 6 bulan. dengan kegagahan itu nggak ada yang dikorbankan. Karena kalian tetap dapat tenaga, tetap Kenyamanan. dapat kenyamanan top, tenaga top, dapat. dan secara nyetirnya pun Enak. nggak menyusahkan gitu, nggak capek. Bawanya tuh bener-bener di dalam kota. Bawa di dalam kota, Nyantai pakai kacamata hitam, pas dilihat, wah, nih berasa bapak kita pejabat. Padahal ya hanya Padahal pengusaha biasa. pengusaha biasa. Ya udah, kira-kira itu aja teman-teman. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu review kami tentang si Hyundai Palisade ini. Dengan harganya yang bisa dibilang nggak murah lagi, yaitu sekitar 888, jadi udah mau 900 juta ya. Mobil ini masih sering banget saya lihat di jalanan. Kenapa? Mungkin ya ini, menurut saya daya jual dari si mobil ini yang paling utama, yang menurut kita keren banget adalah desainnya. Desainnya ini benar-benar mencerminkan big SUV banget, benar-benar berwibawa, dan pakai mesin diesel yang performa bagus sekali, dan tidak meninggalkan kenyamanannya. Karena menurut kami kenyamanan dari mobil ini melebihi SUV leather frame pada umumnya. Karena dia memberikan sebuah bantingan suspensi yang empuk, serta kenyamanan kabin yang di atas rata-rata. Kalau gitu itu ya teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di komentar. Kalau gitu sampai jumpa di next video masih di Automotive.